Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di video aku Vika. Finally setelah sekian lama aku nggak take video, aku bisa bikin video lagi, alhamdulillah. Jadi ini adalah bulan Desember. Aku mau berterima kasih sama bulan November karena banyak banget up and down, banyak banget perkara ujian lalala segala macem. Ya itu memang harus dijalani sih, gimana lagi gitu kan ya. Oke, jadi cerita sedikit tentang Novembernya aku. November adalah bulan yang dimana aku udah pasrah banget karena aku nggak akan wisuda. Karena pada awalnya wisuda di Uniga itu gelombang 1 itu bakal dilaksanain tanggal 7 November dan aku udah nggak kejar tuh ngambil wisuda yang 7 November. Jadi aku udah kayak ya udahlah bulan Februari aja, insya Allah tahun depan aku wisuda gitu kan. Tapi wisudanya diundur jadi 14 November. Nah pas diundur 14 November ini aku masih belum juga nyelesain semua rangkaian ujian yang ada di Uniga gitu. Dan entah kenapa Tuhan baik banget ngasih aku kesempatan, ngasih aku kesempatan, dan teman-teman di sekitar aku juga di sekeliling aku yang nge-support itu luar biasa, support banget gitu. Wisuda akhirnya diundur lagi jadi tanggal 28 November dan aku benar-benar didorong untuk mempersiapkan ngambil ujian segala macem karena di Uniga ini tuh ujiannya itu berapa tahap ya? 1, 2, 3, 5 tahap. Sampai wisuda tuh 5 tahap ujian. Nah, jadi yang pertama tuh ada seminar proposal, itu sebelum penelitian. Habis itu kita penelitian kan. Nah, setelah seminar proposal kita tuh apply buat seminar hasil, sidang hasil. Nah, di seminar hasil ini kalau lulus bisa lanjut ke tahap CBT, kalau belum lulus itu harus ngulang lagi seminar hasil. Nah, setelah CBT itu ada ujian kompre, ya sidang kompre biasa dibilang, dan sidang kompre ini tuh 4 KBK, jadi harus benar-benar menguasai semua materi, dan itu dari semester 1 sampai semester 8, tingkat 1 sampai akhir gitu. Dan yang terakhir itu syarat wisuda dari rektorat, ada ujian tes TOEFL yang mana kita harus ngelengkapi semua persyaratan itu sebelum wisuda gitu. Jadi benar-benar kemarin aku udah hopeless banget, udah ya udahlah nggak akan bisa wisuda sepertinya, tapi berkat dorongan dari kawan-kawan semua aku bisa melalui tahapan itu gitu. Karena bulan November itu benar-benar bulan yang sibuk buat aku. Setelah aku menyelesaikan Munas Isma Farsi itu yang lama banget sampai 3 minggu. Bulan apa ya, sekitar bulan apa? Agustus, September, awal Oktober kayaknya, kalau ya saya ingat kok awal Oktober. Nah dari Oktober ini aku masih jatuh bangun, semangatnya masih belum stabil, dan benar-benar di awal November itu aku dikebut semuanya karena bener ujiannya tuh dipepetin gitu. Yang biasanya 3 minggu aku cuman 1 minggu doang. Jadi tanggal 5 itu kan saudaraku wisuda di Unpad, ya wisudanya online sih, cuman aku masih di rumah kan, jadi masih belum fokus ngurusin semua berkas-berkasnya gitu. Beruntungnya aku udah menyelesaikan manuskrip jurnal, kan aku penelitiannya review jurnal. Jadi aku udah menyelesaikan manuskripnya 1 draft, dan itu tinggal ngedit, revisi, lalala segala macam gitu. Itu bisa dikebut dalam waktu yang cepat gitu. Dan itu terakhir pendaftaran, aku inget banget pokoknya di akhir Oktober gitu aku masih struggle ngurusin pendaftaran, dan terus diundur gitu sampai akhirnya tanggal 2 November itu last submission draft semuanya. Dan tanggal 5 itu aku wisudaan saudaraku, tanggal 6 aku balik ke Garut, dan tanggal 7 aku seminar hasil. Itu bener-bener aku sampai nangis karena takut banget sama seminar hasil, takut mengecewakan semua pihak, terutama dosbing aku dan kawan-kawan aku gitu. Tapi aku didorong untuk belajar semaksimal mungkin, jadi ya aku bisa melewati tahap itu dengan cukup baik menurut aku gitu. Jadi tanggal 7 aku menyelesaikan seminar hasil aku. Tanggal 10 aku CBT. Itu CBT berapa soal ya? 100 soal kalau aku nggak salah. Iya, 100 soal. Itu di tanggal 10, dan pengumumannya bikin deg-degan banget karena nggak ada pengumuman yang officially pengumuman gitu. Jadi pihak akademiknya cuma bilang di grup untuk yang nggak lulus nanti di chat katanya tuh. Terus aku deg-degan kan, takut kena chat gitu. Terus salah satu temen aku sempet bilang ya udah blokir aja kontak ibunya biar kamu nggak dapet chat, ntar kan lulus gitu. Tapi alhamdulillah aku lulus CBT, dan setelah CBT aku ngadepin sidang kompre tanggal 14. Dan sidang komprenya ini tuh berbarengan sama tes TOEFL. Jadi pagi-paginya aku sidang kompre, jam 2 siang aku tes TOEFL gitu, dan sorenya itu pengumuman aku sidang kompre. Dan itu benar-benar pengumuman yang sangat-sangat menegangkan, sangat-sangat menebarkan,
karena kalau aku nggak lulus satu aja aku nggak bisa wisuda tanggal 28 itu gitu. Jadi pengumumannya, jadi tanggal 14 itu jam 7 aku udah standby untuk sidang kompre, dan alhamdulillah aku bisa melewati sidang kompre walaupun dengan berdarah-darah. Aku ada beberapa yang belum memuaskan menurut aku, jadi jawaban-jawaban itu benar-benar pertanyaan-pertanyaan itu benar-benar di luar ekspektasi aku, cuman nggak terlalu jauh gitu. Jadi dari 4 KBK itu aku masih bisa handle, terutama KBK-nya aku itu di farmakologi karena penelitiannya tentang anti kanker, jadi ditanyanya seputar-putar anti kanker aja gitu. Dan di KBK teknologi farmasi itu aku ditanyanya random banget, aku mempersiapkan bentuk sediaan yang cocok untuk anti kanker, itu aku udah mempersiapkan bentuk tablet karena di pasaran juga ada. Tapi ditanyanya nggak tentang tablet gitu, tentang kapsul lah, tentang sediaan steril, injeksi, dan pertanyaan-pertanyaan yang memang out of the box gitu. Jadi aku juga kaget gitu, tapi alhamdulillahnya bisa terjawab walaupun dengan terseok-seok. Terus untuk KBK kimia farmasi analisis itu ditanyanya seputar instrumen. Terus untuk yang KBK kimia bahan alam, KBA ya, aku ditanya seputar taksonomi tanaman karena aku penelitiannya anti kanker dari tanaman family, dari tanaman yang satu family itu. Jadi ditanya tentang karakteristiknya, taksonomi, terus morfologi dan segala macam. So, aku bisa ngelewatin 2 sesi itu bener-bener ya Allah deg-degan banget. Wah, sampai orang tuh nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak enak ngapa-ngapain segala macam, nggak tenang gitu loh perasaannya. Dan tanggal 14 itu bener hari yang sangat-sangat melelahkan buat aku, karena tanggal 14 ini sorenya aku harus langsung tes TOEFL, dan alhamdulillah 1 kali tes TOEFL aku dapat skor yang ya cukup lah untuk untuk wisuda gitu, walaupun nggak yang 500 kayak teman-teman gitu, tapi alhamdulillahnya aku dapat skor yang cukup, yang 400 cukup lah ya untuk wisuda. Itu pas banget gitu sama passing grade-nya. Dan pengumuman sidang kompre itu sore banget, kayaknya selesai TOEFL jam 5 kalau aku nggak salah ya. Dan itu benar-benar udah capek luar biasa karena ujiannya itu, ujian kompre itu aku di kos bareng teman-teman, tapi beda ruang-ruang gitu karena di kosnya kan kamar itu satu kos tuh banyak kamarnya, jadi tetanggaan gitu. Nah terus kompre itu jam 2 dan selesai kompre langsung pengumuman. Komprenya tuh di TOEFL-nya itu tuh di kampus gitu, jadi dari kosan ke kampus, balik lagi ke kosan untuk pengumuman, dan di tengah hujan lebat sinyalnya hilang-hilang, udah makin deg-degan aja itu mah udah gitu. Tapi alhamdulillahnya lagi-lagi ini berkah gitu dari Tuhan Yang Maha Esa, karena aku ngerasa persiapan aku tuh serba tahu bulat, serba dadakan, tapi ya Allah kasih berkah aku lulus 1 kali ujian semuanya gitu. Jadi bener-bener sih ini banyak banget faktor pendukungnya, doa dari mama, dari keluarga besar, terus dukungan dari dosen pembimbing dan dari teman-teman seperjuangan anti kanker juga gitu yang udah pada lulus duluan gitu. Jadi benar-benar kloternya aku tuh kloter terakhir untuk bisa wisuda tanggal 28, dan alhamdulillah tanggal 28 aku bisa wisuda kemarin. Dan orang-orang tuh kayaknya mempersiapkan wisuda tuh berbulan-bulan gitu ya, 1 sampai 2 bulan, karena mereka lulus di bulan September, Oktober gitu, dan aku lulus di bulan November, yang mana bulan yang sama untuk wisuda. Tanggal 14 aku lulus, tanggal 28 aku wisuda, dan persiapan itu kepotong sama berduka. Jadi di tanggal 15 itu kakek aku meninggal. Itu benar-benar menusuk banget sih, 1 hari setelah aku lulus sidang kakek aku meninggal gitu. Dan ya besoknya tuh aku kan balik ke Bandung, balik ke rumah sakit nengokin kakek, dan aku bolak-balik gitu nyari-nyari darah, nyari-nyari pendonor dan segala macam. Tapi ya mungkin udah jalannya dari Allah, kakek aku nggak ketolong gitu ya, beliau anemia, kekurangan darah, semuanya masih baik-baik aja awalnya, cuman kurang darah gitu. Terus tiba-tiba kondisinya makin sini makin drop, jadi ya nggak terselamatkan gitu. Jadi persiapan wisuda aku terpotong 1 minggu karena berkabung dari tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sampai tanggal 21. Dan H-min berapa? H-min 4 aku ingat, H-min 4 aku baru jahit baju, dan itu tuh pakai kain yang mama aku punya, jadi nggak beli, nggak modal wisudanya. Dan ya semuanya serba mendadak, serba dadakan, serba singkat persiapannya, karena
ya banyak banget kejadian yang terjadi di bulan November itu gitu. Jadi aku juga mau berterima kasih banyak sama semua orang yang udah support, ngasih selamat, ngasih semangat juga. Aku mau kasih selamat untuk teman-teman seperjuangan aku yang udah lulus duluan, yang udah lulus bareng gitu, yang wisuda sama-sama. Selamat dan semangat karena udah melewati satu tahap dan akan berlanjut ke tahap ujian hidup selanjutnya gitu. Semoga teman-teman dapat tempat yang terbaik menurut teman-teman gitu, entah itu ada yang mau kerja, terus ada yang mau lanjut apoteker, lanjut S2. Semoga ada di tempat yang teman-teman inginkan dan perjuangkan. Ya aku pribadi shock juga sih, masih kayak serius ini aku udah S-Pam, ini aku udah wisuda beneran gitu, kayak nggak, masih kadang-kadang oh iya aku udah S-Pam, lupa, nggak percaya gitu. Tapi nggak bisa sih, udah bulan Desember ini masih lupa kalau aku udah wisuda, karena harus ngejar beberapa ujian juga, ya ujian masuk kuliah lagi. Jadi aku harus belajar lebih lagi, karena ya kemarin waktu sidang kompre itu bener-bener aku kurang puas sama diri aku sendiri, karena aku jawab ya udah setaunya aku gitu, sepengalamannya aku selama penelitian. Aku nggak yang benar-benar belajar studi hard banget gitu, enggak. Jadi aku harus membayar itu di ujian selanjutnya. Aku harus ujian betul-betul, harus hafal harus belajar betul-betul gitu, supaya ya dapat hasil yang nggak seadanya juga gitu. Dan apa ya, aku masih amazed juga sih sama diri aku dan kawan-kawan yang bisa secepat itu beradaptasi sama COVID-19 ini, karena awalnya kan kami semua akan penelitian lab basah, jadi semuanya praktikum gitu. Dan tiba-tiba ada pengumuman harus studi literatur. Kami nunggu lab buka itu masih lama dan harus studi literatur. Pada akhirnya kita semua bisa ngelewatin tahap ini gitu, tahap penelitian online ini gitu. Semuanya serba online, ya keren sih. Teman-teman benar-benar beradaptasi dengan cepat gitu, benar-benar bisa menyesuaikan keadaan. Jadi ya sekali lagi aku mau banyak-banyak terima kasih dan minta maaf buat semua orang yang kasih support, kasih semangat, kasih selamat sama aku, yang belum sempat terbalas dan segala macam. Jadi bulan November aku tuh betul-betul hektik banget, dan sekarang di bulan Desember juga aku akan menyibukkan diri dengan selebrasi diri sendiri, terus self reward. Aku pengen istirahat sejenak dari hiruk pikuk penelitian, terus dari kehidupan di kota gitu. Jadi aku pulang kampung, dan aku sedang mempersiapkan proposal penelitian, juga aku sedang mempersiapkan untuk ujian saringan masuk. Jadi mohon maaf banget, aku masih slow respon, aku masih jarang bisa dikontak, dan aku berada di kawasan yang rada-rada susah sinyalnya, jadi hilang timbul. GSM tempatnya geser sedikit mati gitu, jadi belum sempet yang pegang handphone benar-benar koneksinya cepat gitu, belum. Jadi ya doakan saja, semoga semuanya lancar, semoga semuanya diberikan kekuatan. Ya nggak apa-apa sih nggak diberikan kemudahan, yang penting diberikan kekuatan gitu. Jadi again aku mau berterima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya sama semua orang, sama semua teman-teman aku, dan sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Dan aku benar-benar nunggu banget sih cerita teman-teman aku, entah itu mau lanjut kerja, lanjut kuliah apoteker, lanjut kuliah S2. Congratulations buat teman-teman yang udah diterima di kampus-kampus impiannya teman-teman yang lanjut S2 dan apoteker. Semoga aku menyusul sebentar lagi. Gitu. Jadi sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.